A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh berbahagia kita bisa berjumpa di dalam forum mengaji awam bersama Kang Dim. Untuk memulai, marilah kita pertama-tama dan paling utama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai karunia nikmat kepada kita bersama. Tidak lupa juga marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar salam dan sholawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tema kita kali ini adalah Tazkiyatun Nafs. Mungkin akan ada beberapa seri. Tazkiyatun Nafs ini adalah mensucikan jiwa. Ini merupakan amalan vital yang wajib dilakukan dengan sebaik mungkin, semampu kita. Dan ini harus kita lakukan secara istiqomah sepanjang kita masih hidup. Sekali lagi, sepanjang kita masih hidup. Untuk mengawali diskusi kita tentang Tazkiyatun Nafs ini, yuk sejenak kita merenungkan betapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan kita. Coba kita tengok yuk di surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah kami, kata Allah, muliakan anak Adam, dan kami telah benar-benar melebihkan mereka dari sebagian besar makhluk ciptaan kami. Dan ini memang benar, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ini memang memuliakan kita. Mana ada makhluk-makhluk yang lain pakai baju, punya malu, ada perasaan, ada keinginan, ada kemampuan, budaya yang tinggi yang sungguh tidak ada yang memiliki kecuali hamba Allah yang namanya manusia, ibu dan bapak kita sekalian. Dan Allah juga membentuk rupa kita dengan rupa yang sebaik-baiknya. Di surah At-Taghabun, surah 54 ayat 3. Dan dia membentuk rupa kalian dengan sebaik-baik rupa. Ada yang cantik, ada yang ganteng, ada yang handsome. Waduh, luar biasa. Kalau ada yang kurang, misalnya dianggap dari kacamata kita ada yang kurang, maka Allah akan memberikan kelebihan. Seorang yang tidak dikaruniai penglihatan, dia buta, tapi akan dilembutkan hatinya, akan dikuatkan pendengaran dan otaknya yang kemudian cerdas merekam semua hal, sehingga kemudian ini merupakan kompensasi keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menciptakan manusia dengan sebaik-baik rupa. Alhamdulillah, bersyukur sekali kita sebagai hamba Allah. Lalu Allah juga telah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah harusnya memakmurkan bumi dengan amalan-amalan soleh yang mendatangkan maslahat bagi diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan di sekitarnya atau lingkungan yang lebih luas lagi, bukan merusaknya. Maka itu, ibu bapak sekalian, yuk jangan kecewakan Allah yang telah menunjuk, sudah memberi SK kepada kita bahwa kita sebagai khalifah. Lah kok sebagai khalifah malah merusak hutan tanpa memperhatikan keselamatan alam, kelestarian alam, bangun pabrik tanpa mengelola limbahnya, yang akhirnya menjadikan bumi ini rusak di banyak tempat. Ibu bapak sekalian, ayo jangan kecewakan Allah yang telah mengangkat kita menjadi khalifah di bumi. Allah juga memberikan kepada kita nikmat dan kesenangan, apapun luar biasa kesenangan di dunia ini luar biasa. Sampai-sampai nikmat dan kesenangan itu menjadikan ibu dan bapak saya lalai terhadap sang pemberi nikmat, sang pemberi kesenangan. Bahkan kita ini seringkali menggunakan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk maksiat kepadanya. Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kalau ini pernah kita lakukan, maka kita segera istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga memberi kita hati
agar kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Ya, kalau toh sebenarnya kita bisa membedakan, mungkin ada sebagian dari kita yang tidak mau membedakan, bahkan yang buruk juga dianggap baik. Maka ini merupakan bagian dari maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nafsu dan keinginan dalam diri kita, tapi maksudnya adalah agar kita ada gairah, ada semangat. Nah, yang celaka adalah kalau semangat dan gairah itu adalah dalam rangka untuk sekedar memupuk keuntungan, manfaat, maslahat untuk diri sendiri, tidak menghiraukan orang lain. Mungkin kita rugikan dengan cara-cara kita. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan untuk bergairah dalam kebaikan. Ya, fastabihul khairat. Ibu bapak sekalian, kita juga dilengkapi dengan akal yang dengannya kita mampu menerima arahan. Baik arahan itu positif maupun arahan yang sifatnya negatif. Arahan yang baik dan yang tidak baik. Semuanya direkam dan bisa diterima dengan akal yang diberikan Allah kepada kita. Tidak hanya itu, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan yang prima kepada hamba-hambanya, kepada ibu dan bapak, untuk mewujudkan apa yang bapak ibu inginkan. Sekali lagi, kalau yang diinginkan itu sudah diwarnai oleh nafsu yang tadi, hanya sekedar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kurang memperdulikan keselamatan orang lain, hak-hak orang lain, bahkan juga keselamatan dan hak-hak alam yang bumi yang dititipkan kepada kita, karena kita tadi sudah diangkat oleh Allah sebagai khalifah. Maka sekali lagi, ini juga termasuk pedzaliman yang kita lakukan. Ayo kembali kita istighfar. Dalam renungan ini saya hanya memberikan pola, tapi Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudaraku, pola ini tolong kita jadikan sebagai satu tradisi untuk senantiasa merenungkan atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita justru dengan karunia itu kita menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ibu dan bapak dan menjadikan ibu dan bapak untuk jadi khalifah, diberi dengan berbagai fasilitas dan kecanggihan kayak tadi. Apa sebenarnya misi Allah, tujuan Allah di dalam menciptakan manusia? Ayo coba kita periksa surah Az-Zariyat surah 51 ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibu dan bapak sekalian, yang tadi saya sampaikan bahwa berbagai fasilitas, berbagai posisi, bahkan keindahan wujud kita, rupa kita, ini sesungguhnya kita diciptakan tidak lain tidak bukan adalah untuk beribadah, tidak untuk mendurhakai, tidak untuk bermaksiat kepadanya. Maka sekali lagi, yuk kita renungkan, apakah tujuan Allah itu sudah ibu dan bapak penuhi? Bahwa tujuan Allah menciptakan kita adalah agar kita beribadah kepada-Nya. Loh, apa tidak boleh senang-senang? Boleh, memang kita diberi berbagai kenikmatan dan kesenangan dengan berbagai peralatan tadi, termasuk juga nafsu, akal, dan kemampuan. Tapi sekali lagi, yang pokok dan yang paling pokok adalah kita ini harusnya hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian kesenangan-kesenangan itu yang akhirnya lebih kita lakukan, kita nikmati, sementara kita lupa misi yang diemban oleh umat manusia. Sebagaimana di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tidak sekedar untuk senang-senang saja, ya ibu bapak sekalian. Karena itu kita juga diingatkan di dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2. Jadi surah 67 ayat 2, yang artinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, yang menjadikan mati dan hidup. Allah ya berarti ini ya, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Di tengah hiruk pikuk gemerlap dunia, ibu bapak diberi berbagai fasilitas, berbagai kemampuan, baik hati, nafsu, akal, bahkan juga
kemampuan fisik, maka kemudian ibu dan bapak sekalian, jangan sekali lagi melalaikan kewajiban utama, misi utama dari kita, yaitu beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji hamba-hambanya. Ya, tadi di surah Al-Mulk ayat 2. Silahkan masing-masing dari kita, ibu, bapak, dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, untuk merenung dan membuat introspeksi diri. Bagaimana dengan harapan Allah terhadap kita, dan apa yang kita lakukan selama ini. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Pertanyaan kita kemudian adalah, lalu apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini meninggalkan begitu saja manusia berada di bumi tanpa petunjuk, tanpa rambu-rambu di dalam menjalani itu semua, dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi? Ibu bapak sekalian, tentu jawab pasti adalah tidak. Allah tidak meninggalkan bapak dan ibu serta kita semua di muka bumi ini tanpa petunjuk, tanpa buku manual, ya, tanpa rambu-rambu. Ayo coba kita periksa surah Asy-Syam, surah ke-91 ayat 7 sampai dengan ayat 8, yang artinya bismillahirrahmanirrahim, dan demi jiwa dan penyempurnaannya, maka kami ilhamkan kepadanya jalan fujur dan jalan takwa. Inilah petunjuk yang pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, yaitu berupa ilham untuk jalan fujur maupun jalan takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menurunkan Al-Qur'anul Karim secara paripurna, dan Dia mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mensucikan jiwa kita, jiwa manusia, ibu dan bapak sekalian, dan mengajarkan Al-Quran dan hikmah kepada kita. Maka ini petunjuk yang sungguh lengkap dan jelas. Al-Quran adalah hudalinas, bukan sekedar hudalil muttaqin. Hudalinas artinya petunjuk terhadap semua umat manusia, dan itu tertulis secara abadi, kemurniannya terjaga hingga hari kiamat. Maka silahkan ibu dan bapak sekalian, bukalah Al-Quran, pelajarilah dan ikutilah hadis, apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah manual, disitulah rambu-rambu, disitulah pedoman untuk kita menjalani kehidupan ini. Namun ternyata manusia ini di dalam menerima petunjuk ada dua golongan. Mari kita lihat Quran surah Al-Insan, surah ke-76 ayat 3, yang artinya bismillahirrahmanirrahim, sungguh telah kami tunjukkan jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, ada pula yang kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Mulai dari diilhamkannya jalan fujur dan jalan takwa, ini petunjuk. Al-Quran dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan untuk mensucikan jiwa kita, ini membawa petunjuk. Tapi ternyata ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Mudah-mudahan ibu bapak sekalian termasuk golongan yang bersyukur. Bapak ibu sekalian, saya membayangkan ini seperti kayak ada dua jalan. Jadi ketika kita sedang mengendarai mobil, terus kemudian di depan sana itu ada jalan lurus, ada juga jalan yang belok kiri. Yang jalan lurus itu tertulis di sana adalah Shiratal Mustaqim, ya. Sementara yang jalan ke kiri itu jalan fujur. Terus di bawahnya ada neraka 30 km. Bapak ibu sekalian, adakah di antara umat manusia yang keliru dan akhirnya mengambil jalur ke kiri, belok kiri menuju jalan fujur? Tertera di situ tadi neraka 30 km. Kelihatannya Bapak Ibu,
Kelihatannya tidak mungkin ya kalau dari segi akal orang sehat seperti kita, nggak mungkin. Bapak Ibu sekalian, fakta ternyata tidak seperti yang di dalam pikiran kita. Ternyata begitu banyak orang yang memilih jalan belok kiri. Bahkan terkadang dibela-belain dengan sangat-sangat sadar mengeluarkan dana yang besar untuk menuju ke jalan fujur. Beberapa waktu lalu ada viral ya, ada seorang yang bisa memperoleh penghasilan 75 juta hanya untuk 2 atau 3 jam. Ini adalah jalan fujur yang sangat mahal, tetapi kenapa orang dengan sadar, bahkan dengan sangat rela, bahkan dengan keinginan menuju jalan itu, untuk minum kopus, jeruk, hangat, atau apalah gitu kira-kira ya, itu harganya 15.000 atau bahkan ada yang di bawah 10.000. Tapi ada juga, sekali lagi, jalan fujur yang mahal itu orang rela dan dengan sukarela untuk mendanainya. Kalau teh tadi kan hanya 5.000 di bawah 10.000, tapi ini satu gelas harganya bisa 100.000, bisa 200.000. Itulah hakikat Homer di zaman sekarang. Ya Bapak Ibu sekalian, jalan fujur yang mahal dibayar, padahal tahu dan sadar, bukan karena keliru, bukan karena tidak sadar. Sadar Bapak Ibu memilih jalan itu. Bahkan tadi sampai rela mengorbankan kocek sejumlah jutaan rupiah. Apakah dia tidak tahu konsekuensinya? Tahu, pasti tahu. Sebodoh-bodohnya orang tahu ada petunjuk kok tadi di plang, belok kiri jalan fujur, neraka 30 km. Semuanya memahami itu. Tapi kenapa? Kenapa tetap dipilih jalan yang itu? Imam Ghazali mengajarkan kepada kita, kata beliau, bahwa jalan yang lurus tadi, jalan menuju Allah itu penuh dengan onak dan duri, tikungan, tanjakan, dan turunan yang tajam. Sementara jalan yang belok kiri itu sepanjang jalan diwarnai dengan kesenangan, kemeriahan. Tapi sekali lagi, di sepanjang jalan itu begitu banyak rambu-rambu yang menunjukkan bahaya yang mengancam apabila melanjutkan perjalanan itu. Azab ini, azab itu, bahkan berujung kepada neraka jahanam. Itu semuanya sudah banyak sekali rambu yang dipasang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hamba-hambanya itu kembali, ya, putar balik dan akhirnya kemudian menuju ke jalan yang lurus, yang dikatakan oleh Imam Ghazali penuh dengan onak duri, tikungan, tanjakan, dan turunan yang tajam dan berbahaya. Tapi dengan izin Allah, ridho Allah, pertolongan Allah, maka jalan yang tadi, jalan yang penuh onak dan duri ini akan sangat mudah dan nikmat untuk dilalui. Dalam satu firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada kita semua, barang siapa hamba-hambaku yang dengan sungguh-sungguh mencari petunjuk, maka akan aku tunjuki jalan kami, kata Allah. Maka yakinlah Bapak Ibu, ketika kita berada di jalan yang lurus, ada kesulitan ini dan itu, ini sesuatu yang wajar. Tapi dengan izin Allah, pertolongan Allah, maka yang sulit jadi gampang, yang jauh jadi dekat, yang rumit jadi simpel, yang bahaya aman. Itulah janji Allah. Karena itu yuk Ibu, tidak usah khawatir mengenai jalan yang sulit tadi. Pasrah kita kepada Allah. Kita ikhtiar tapi tawakal kepada Allah, maka kita selamat di dalam perjalanan itu. Jalan yang tadi digambarkan banyak tanjakan, kesulitan, onak dan duri, ini digambarkan oleh Imam Ghazali sebenarnya adalah penggambaran bagi orang-orang yang keimanannya belum kuat. Dengan keimanan yang kuat, yakin kita hanya bersandar semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jalan tadi akan menjadi jalan yang lurus, siratal mustaqim. Ya Bapak Ibu sekalian. Tapi itulah Bapak Ibu sekalian, orang yang kita gambarkan
memilih belok kiri tadi itu, ini pun juga tidak lepas dari apa yang sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu coba kita lihat di dalam surah Al-Adiyat, surah ke-100 ayat 6 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh manusia selalu ingkar kepada Tuhannya, dan sungguh manusia menyaksikan sendiri keingkarannya itu. Dan ia sangat kikir karena cintanya pada harta. Bu, Bapak sekalian, sebelum kita lahir di zaman azali, Allah sebenarnya sudah mengambil janji kepada anak Adam, kepada ibu dan bapak kita semua. Ketika itu kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah aku Tuhanmu? Maka ibu dan bapak sekalian, kita menjawab, benar ya Allah, benar Tuhanku. Maka kita sudah bersaksi bahwa kita itu sebenarnya fitrahnya adalah menuju kepada Allah dan akan kembali kepada Allah. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan kita yang sudah kita berjanji pada waktu kita belum dilahirkan ke muka bumi ini. Tapi ini kita ingkari. Kenapa ibu dan bapak sekalian? Itu tadi Bapak Ibu sudah kita gambarkan bahwa dunia ini memang gemerlap dan silaunya itu membuat kita menjadi lalai. Ya. Dunia ini adalah kesenangan yang sementara, kesenangan yang menipu, kesenangan yang melalaikan. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak sekalian, yuk kita sadari bahwa di dunia ini kita hanya singgah. Kita tidak akan berada di dunia ini karena ini bukan kampung yang asli dari kita. Kampung asli kita adalah bersama Allah. Ya, bersama Allah di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Tapi itulah bahwa manusia ini selalu ingkar kepada Tuhannya. Dan inilah bagian dari ujian yang tadi di muka sudah saya jelaskan, bahwa memang sesungguhnya Allah menguji. Banyak yang ingkar. Dan itulah memang kenyataannya bahwa hamba-hamba Allah yang berupa manusia ini memang banyak ingkar. Dan tadi saya sampaikan bahwa ingkarnya tadi itu bukan karena dia teledor, lengah, dia tidak sadar, dia salah, keliru. Enggak, tapi dengan kesadaran. Wong bayar 75 juta kok tanpa kesadaran. Bahkan penuh perhitungan, aku bayar sekian, aku mesti harus mendapatkan yang maksimal. Naudzubillahi min dzalik. Sementara ayat 6 sampai 8 ini ditutup dengan kalimat dari Allah, sesungguhnya ia, manusia ini, sangat kikir karena cintanya pada harta. Cinta harta inilah yang menjadi pangkal dari berbagai kesulitan yang dialami oleh manusia itu sendiri. Jadi dunia ini akhirnya menjadikan dia kelelahan karena cintanya kepada harta. Menjadikan mereka lalai, bahkan mengatakan tidak punya waktu lagi, kecuali yaitu untuk mencari apa yang dia cinta, yaitu harta. Padahal Allah sudah mengingatkan kepada kita di dalam surah Al-Mu'minun, surah 23, ayat 115, yang artinya, apakah kalian mengira kami menciptakan kalian, manusia, dengan sia-sia, dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Inilah pertanyaan retorika dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab, tapi harus dijalani. Yaitu bahwa manusia tidak diciptakan sia-sia. Tadi ingat di dalam penjelasan sebelumnya bahwa sesungguhnya di dalam surah Ad-Dzariyat ayat 56 ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Dan Allah akan menguji kita sebagaimana tadi di dalam surah Al-Mulk ayat 2 ya, Bapak Ibu. Jadi kita kembali bahwa penciptaan manusia, ibu dan bapak kita, semua ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dengan sia-sia, tapi ada misi kita untuk beribadah dan kita akan diuji. Kenapa? Karena begitu banyak hamba-hamba Allah yang ingkar, maka Allah bisa memilih. Oh, si A ingkar, ya sudah. Si B ingkar,
sisi ingkar, yaudah nanti diingatkan lagi, mudah-mudahan diingatkan lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ingkar terus, yang si D, oh dia kembali kepadaku, dia putar balik, alhamdulillah ya, kira-kira seperti itu. Maka semuanya ini akan menjadi ujian. Ujian itu sesungguhnya ada dua kategori. Yang pertama, ujian itu adalah berupa kesenangan yang nyocok dengan nafsu kita. Sedangkan ujian yang kedua adalah sesuatu yang tidak nyocok, yang tidak dikehendaki oleh nafsu. Kalau dapat rezeki nomplok yang banyak, wah alhamdulillah, ini Allah memuliakan saya. Dapat jabatan, alhamdulillah, pesta nanti. Ketika kita mendapatkan karunia yang besar, alhamdulillah, ada alhamdulillah, syukur banget ya. Syukur sudah keluar kata-kata alhamdulillah. Tapi realisasi berikutnya pesta. Dan pesta itu kadang-kadang dilakukan dengan maksiat atau dicampur dengan maksiat. Dalam pesta, ayo minum, wah sekali-sekali minum yang mengandung khamr. Itulah karenanya maka Allah menutup ayat ini, surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 115 ini dengan kalimat, dan apakah kalian tidak akan kembali kepada kami? Pasti jawabannya, kita pasti kembali. Dan kembalinya kita kepada Allah itu, bahwa ibu dan bapak itu harus mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Ada seorang pencari mutiara, oleh majikan ia dikasih bekal berupa oksigen yang ditaruh di punggungnya. Terus disuruh menyelam selama 1,5 jam, karena 1,5 jam nanti oksigennya habis, dia harus naik, kalau tidak binasa. Maka sang pencari mutiara itu saat di dasar laut terlena. Begitu indahnya dasar laut, berbagai macam aneka bunga karang, ikan-ikan yang luar biasa. Akhirnya membuat dia lupa, dia lalai menikmati keindahan itu. Kemudian tiba-tiba dia harus segera naik karena gas oksigennya sudah hampir habis dan dia harus ke atas. Padahal dia belum mengumpulkan satu biji pun mutiara di tangannya. Bisa dibayangkan ketika nanti naik ke atas permukaan, ditanya oleh sang majikan, mana mutiara buat aku, katanya. Maka sang pekerja ini mengatakan, ya di bawah indah sekali, saya belum sempat. Tapi ini aku bawakan batu karang, ini aku bawakan ikan yang indah, nih aku kasih taruh di plastik ini. Ibu bapak sekalian, apa yang dilakukan sang majikan kira-kira? Pasti dia akan murka. Dia tidak membutuhkan keindahan batu karang, tidak membutuhkan indahnya ikan. Yang dibutuhkan hanya satu, yaitu mutiara. Itulah hakikatnya kita hidup tadi, ditugaskan oleh Allah semata-mata untuk beribadah, melakukan amal soleh. Karena ibadah itu ada ibadah mahdhah kepada Allah, sholat, puasa, haji, yang itu semua kan ibadah-ibadah mahdhah. Tapi juga ada ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah yang mengkaitkan kepada hamba-hamba sesama manusia, atau kepada hewan, bahkan tanaman, alam bahkan. Misalnya nih, ketika kita memberikan sedekah, maka di sisi lain kita hanya mengharap ridho Allah, tapi juga ini sekaligus juga bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara yang memberi dan yang menerima. Inilah ibadah ghairu mahdhah. Menolong orang, menjenguk orang sakit, mengajarkan ilmu kepada orang, dan semua seterusnya dan seterusnya. Bahkan membuang duri yang ada di jalan, membuang paku yang ada di jalan. Banyak orang yang masang paku ya bapak ibu ya di jalan, sehingga kemudian dia akan melariskan tukang tambal bannya. Naudzubillahi min dzalik. Maka membuang paku di jalan itu pun termasuk amal soleh. Maka ketika pencari mutiara diminta untuk menyerahkan mutiara hasil kerjanya, kita diminta untuk menyerahkan amal soleh, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kita terlena selama kita menjalani kehidupan ini, menjalani peran kita sebagai khalifah? Ya kalau yang murka majikan yang menyuruh
pekerjaannya mencari mutiara mah enteng. Tapi kalau dimurkai Allah, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan? Itulah serugi-ruginya orang. Ya, ini semua merupakan peringatan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah. Nafsu kita ini tidak mengajak untuk belok kiri, tetapi mengambil jalan yang lurus dan memohon petunjuk dan pertolongan Allah, sehingga jalan yang tadi digambarkan Imam Ghazali, banyak orak duri dan seterusnya itu tidak terasa. Semuanya nikmat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah sekali ya, indah sekali Bapak Ibu. Pertanyaannya juga, kenapa ya kok ada orang yang sudah jelas-jelas belok kiri tadi itu jalan fujur, itu neraka 30 km, kok orang memilih? Ini yang jadi pertanyaan juga kan Bapak Ibu ya. Ya, artinya kita agar mengerti, dan dengan pengertian ini kita tidak terjebak, anak kita, keluarga kita tidak terjebak di dalam persoalan ini. Coba kita lihat surah Al-Imran, surah ketiga, ayat ke-14, yang artinya telah dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia terhadap apa-apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan dan ternak. Dan kepada Allah lah tempat kembali yang baik. Semuanya tadi bermuara, berujung kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dijadikanlah terasa indah apa yang diinginkan. Itulah Ibu dan Bapak sekalian, Rasulullah SAW meminta kepada kita, janganlah engkau memperturutkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu merupakan pintunya setan untuk menggelincirkan Ibu dan Bapak sekalian. Kita yang suka dunia tergelincir oleh keinginan. Rasulullah juga dalam kesempatan yang lain menggambarkan bahwa sesungguhnya keinginan terhadap dunia itu seperti orang yang haus, tapi dia minum air laut, maka makin minum makin haus. Orang yang mengejar dunia itu seperti mengejar fata morgana. Bayangan air yang ada di depan sana ketika dikejar bukannya makin dekat, tetapi juga ikut menjauh, karena sesungguhnya air itu tidak ada. Air itu adalah sekedar bayangan. Karena itu Ibu Bapak sekalian, mengejar dunia, ingin mendapatkan kepuasan dari dunia, maka sesungguhnya kepuasan itu ibarat bayangan air yang sesungguhnya tidak ada air di sana. Makin kaya seringkali kita temuin ya Bapak Ibu, orang yang makin kaya makin pelit. Kenapa? Karena makin dia cinta kepada hartanya. Ketika dia kaya, dia kebayang hal yang lebih hebat lagi dari apa yang sekarang. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, andai kata satu lembah ini dijadikan emas untuk kalian, maka kalian akan berharap dan meminta lembah yang kedua. Maka tidak ada puasnya, kecuali saat mulutnya terisi tanah. Artinya apa? Berkalang tanah. Jadi yang akan memutus ambisi, yang akan memutus keinginan terhadap dunia. Tadi perempuan-perempuan itu penggambaran dari dunia. Ya kalau yang perempuan tentu yang laki-laki, yang ganteng, kira-kira gitu ya. Harta benda. Kalau dulu kan kuda pilihan, ya sekarang ada Mercedes-Benz. Iya kan? Ada Rubicon, ada Pajero, wah pokoknya hal-hal yang mewah. Ternak sekarang wujudnya saham, wah udah berubah, tapi esensinya adalah harta benda yang bertumpuk-tumpuk. Bu, Bapak sekalian, hakikat harta itu sebenarnya adalah yang kita makan, yang masuk melalui kerongkongan kita, itu adalah hakikat harta kita. Dan yang kita pakai, kalau baju yang nempel, yang kita pakai, baju yang ada di 3 lemari, maka sesungguhnya baju-baju itu bukan rezeki Ibu dan Bapak. Tahu-tahu dia usang lalu Bapak Ibu buang, jadi rezeki orang, kalau itu diberikan kepada orang lain. Begitu pula mobil 3-4
mobil yang mewah-mewah yang ibu bapak miliki, maka sesungguhnya rezeki bapak ya hanya yang bapak pergunakan. Rumah yang ketiga, kedua, bahkan keempat, itu bukan rezeki bapak. Itu adalah beban, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ngurus pajak, merawat, membiayai kalau ada rusak, nyuci. Wah, semuanya menjadi repot. Punya mobil banyak itu repot. Diperbudak oleh mobil. Ketika ada yang pegang, ketika ada yang serempet, waduh, marah-marah. Maka disitulah ibu bapak sekalian, harta yang bertumpuk-tumpuk yang sebenarnya tidak membawa manfaat secara langsung kepada kita, itu sesungguhnya hanya beban. Beban di dunia, nanti di akhirat. Ya, termasuk di akhirat terutama, itu menjadi beban. Ada satu hadis riwayat At-Tirmizi menyampaikan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah akan bergerak kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum ia ditanya mengenai usia. Untuk apa usia kamu pergunakan? Bisa jadi usia itu tidak produktif. Ya kalau hanya tidur-tidur saja, maka tidak produktif tapi tidak membuat maksiat yang terlalu jauh. Tapi kalau usianya dihabiskan untuk ngobrol tak bermanfaat, untuk debat yang menghasilkan sakit hati orang lain, untuk fitnah, ya, dan seterusnya, maka usia yang tadi dipergunakan untuk seperti itu akan kembali melaknat. Mereka akan melaknat kita. Begitu pula dengan ilmu. Apakah ilmu yang diberikan Allah, dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkah apa tidak? Tergantung pemakaiannya. Kalau dipakai untuk minteri orang demi kepentingan pribadi, untuk menipu orang, ada yang jadi hackers, ada yang membobol bank, ada yang canggih berkorupsinya, dan lain sebagainya, maka ilmu ini akan melaknatnya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Lalu pertanyaan berikutnya mengenai harta. Dari mana kamu dapatkan harta segitu banyak? Di dunia kita aman, tidak ketahuan. Tapi tidak ada satupun yang tersembunyi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha teliti. Allah Maha melihat. Dan Allah Maha mengetahui. Dari mana kamu peroleh? Dan bagaimana cara memperolehnya? Termasuk bagaimana memakainya. Harta yang halal pun ketika memakainya tidak sesuai dengan syar'i, menjadi haram. Makanan halal nih, dapatnya halal, caranya juga halal, lalu kemudian cara masaknya juga halal, terus dimakan berlebihan, jadi haram. Apalagi kalau tetangga sebelah tidak bisa tidur karena kelaparan, sementara bapak ibu tidur terlalu nyenyak sampai mimpi karena kekenyangan, maka haram makanan yang ibu dan bapak makan malam hari itu. Kalau itu malam berikutnya dilakukan, kita makan hal yang haram. Ya Bapak Ibu sekalian, naudzubillahi min dzalik. Kemudian juga ditanya, kakimu kamu pakai untuk apa? Tanganmu untuk apa? Nanda tangan di barang-barang yang haram, Masya Allah. Mata untuk melihat yang haram. Aduh. Naudzubillahi min dzalik. Untung Bapak Ibu sekalian ketika mata ini lebih banyak untuk melihat Al-Quran. Telinga dipakai untuk mendengarkan merdunya suara Al-Quran ketika dibaca. Kakinya ini tidaklah melangkah kecuali ke tempat-tempat yang berisi kebaikan. Maksudnya tidak hanya masjid ya Bapak Ibu, tapi tempat di mana kita bekerja, menghabiskan energi untuk mencari nafkah buat keluarga. Ini ibadah. Tapi kalau menghabiskan seluruh tenaganya siang, pagi, sore, dan malam sepanjang umur untuk menumpuk-numpuk harta, habis tanpa ada yang tersisa untuk investasi akhirat, maka itu juga akan dipertanyakan, saudara-saudaraku sekalian. Jadi demikianlah latar belakang. Seperti yang tadi saya sampaikan di muka, bahwa sesungguhnya tazkiyatun nafs ini harus kita lakukan, harus kita dawamkan sepanjang kita masih hidup. Kenapa? Karena begitu mudahnya tergelincir
dari jalan yang lurus. Bahkan kita mudah sekali untuk salah jalan, belok kiri tadi. Ya, itulah Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan dari penjelasan singkat ini Ibu dan Bapak sekalian akan lebih termotivasi untuk kita melakukan tazkiyatun nafs sepanjang umur kita. Kita dawamkan tazkiyatun nafs ini untuk kita, keluarga kita, sahabat kita, dan orang-orang yang kita cintai. Kiranya pada kesempatan ini kita cukupkan. Insya Allah kita ketemu pada sesi yang selanjutnya, di mana kita akan mengupas tentang pengertian tazkiyatun nafs itu sendiri. Ya, demikian Bapak Ibu. Semoga Allah mengampuni salah dan khilaf saya di dalam diskusi dengan Ibu dan Bapak sekalian, saudara-saudaraku. Semoga Allah membimbing kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.